Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Joko kita membahas materi posting jurnal ke dalam buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun atau perkiraan-perkiraan untuk mencatat perubahan transaksi. Dalam akuntansi, akun atau perkiraan atau rekening adalah media untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Sedangkan bentuk buku besar yang lazim digunakan ada bentuk skontro dan stafel. Skontro dikenal dengan 2 kolom, sedangkan stafel dengan bentuk 3 kolom dan 4 kolom. Sedangkan posting adalah pemindahan catatan dari jurnal ke dalam buku besar. Untuk melakukan kegiatan posting, komponen yang perlu disiapkan dalam posting adalah yang pertama, siapkan raca awal. Raca awal bila mana perusahaan tersebut melanjutkan usaha yang sudah berjalan bulan sebelumnya. Kemudian yang kedua, jurnal dengan dilengkapi nomor halaman jurnal. Kita lihat ini, ada jurnal. Dan jurnalnya sudah terisi, sementara repnya nanti kosong. Ini contoh jurnal yang sudah terisi. Dan yang ketiga, akun buku besar yang diperlukan. Kalau misalnya buku besar yang diperlukan sampai 20 buah, berarti kita membuat akun buku besar sampai 20. Yang kita gunakan buku besar nanti pada pencatatan nanti adalah yang 4 kolom. Sedangkan buku besar yang dibuat harus dilengkapi dengan nama akun dan nomor akun. Contoh misalnya pada kas itu nanti dibuatkan akun tersendiri. Kita beri nama akun kas. Nomor akunnya karena kas itu adalah harta lancar yang paling lancar, kita buat misalnya nomor akunnya 111. Bentuk buku besar bisa 2 kolom, itu gambarnya seperti ini. Di formatnya seperti ini. Di sisi kiri ada tanggal, urean, ref, jumlah. Sisi kanan atau sisi kiri itu sisi debit, sisi kanan sisi kredit. Isinya sama, tanggal, urean, ref, jumlah. Juga dibuat nama akunnya dan nomor akunnya. Begitu juga yang stafel, yang bentuk 3 kolom. 3 kolom itu artinya kolom keuangannya, kolom yang dipakai untuk mencatat uang itu ada 3. Kalau yang 2 kolom tadi 2, sisi debit sendiri, sisi kredit sendiri. Untuk yang 3 kolom, saldo 15 juta, karena dalam ribuan, 15 juta. Kemudian ini artinya saldo di mana akun tersebut memiliki saldo normal. Kalau misalnya akun di sini adalah akun piutang, artinya piutang saldo yang ada di sini, karena saldo tidak sebutkan debit dan kreditnya, berarti saldo piutang. Piutang karena posisi normalnya di debit, berarti saldonya saldo debit. Kalau misalnya yang kedua, 15 juta itu adalah utang, berarti saldonya adalah saldo kredit. Itu kalau bentuk 3 kolom. Nah, tergantung dari akunnya apa, dia punya saldo normal apa, saldo itu menunjukkan saldo normal dari akun yang bersangkutan. Sedangkan yang bentuk 4 kolom itu lebih sederhana. Jadi hampir seperti 3 kolom, sedangkan saldonya menunjukkan debit dan kredit.
Contoh misalnya saja disebut di sini saldo kredit, artinya akun ini akun yang bersaldo normal kredit. Contohnya utang, modal, atau pendapatan. Nah, itu. Selanjutnya, untuk membuat posting atau melakukan posting dari jurnal ke dalam buku besar, penomoran akun ini perlu dilakukan dalam buku besar. Nah, caranya sederhananya perhatikan sebagai berikut. Kalau kita melihat neraca, ada harta, utang, dan modal. Harta, utang, dan modal itu kita beri angka, harta 1, utang 2, modal 3. Kemudian setelah operasi usaha dalam satu perusahaan itu berjalan, kemudian akan mendapatkan pendapatan dan akan membayar beban. Pendapatan itu kita kasih nomor 4, beban kita beri nomor 5. Jadi kalau ada akun kepalanya 1 menunjukkan bahwa itu adalah harta. Akun kepalanya 3 berarti modal, akun kepala 5 berarti beban. Golongan akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban ini dikelompok-kelompokkan lagi. Contoh harta, ada harta lancar dan harta tetap. Utang, utang lancar, utang jangka panjang. Modal tidak ada pengelompokan karena memang hanya modal. Ya, maka pada kelompok nanti kita beri jatah angka 1. Kalau golongan tadi 1, golongan harta yang paling lancar, tingkat likuiditasnya paling lancar, itu diberi angka 1. Yang tetap angka 2. Seandainya nanti ada harta tak terwujud bisa 3 dan seterusnya. Kemudian kalau jenis dari harta lancar itu jenisnya ada yang paling lancar, ada yang lancar, ada yang agak lancar. Satu contoh, kas misalnya. Kas itu adalah harta dengan golongan yang paling lancar, kelompok yang paling lancar, jenis yang paling lancar, maka kas diberi nomor 111. Berikutnya piutang 112 termasuk golongan lancar, perlengkapan 113. Kemudian kelompok harta tetap, ada yang paling lancar sampai yang tidak begitu lancar. Contoh misalnya peralatan, kemudian rumah, tanah. Peralatan kita beri 2, membedakan dengan yang di atas karena kelompok tetap ada 2. 1, 2, 1 untuk peralatan. Rumah 1, 2, 2, kemudian tanah 1, 2, 3. Begitu seterusnya, baik utang, modal, sama perlakuannya. Sehingga contoh misalnya modal, tidak kita kelompokkan tidak ada jenis karena memang modal hanya 1, modal anisa, maka modal anisa kita beri 3, 1, 1. Kemudian beri anisa 3, 1, 2. Pendapatan juga begitu. Pendapatan usaha ada pendapatan luar usaha. Contoh sederhananya, misalnya salon anisa hanya punya satu bentuk pendapatan, namanya pendapatan salon. Berarti hanya satu usaha, 1, 1, 4, 1, 1. Kemudian pendapatan luar usaha. Contoh misalnya usahanya salon, uang sisa yang dimiliki dimasukkan ke dalam bank sehingga setiap bulan mendapatkan pendapatan bunga. Maka tergolong dalam pendapatan luar usaha yang paling lancar. 4, 2, 1 dijadikan nomor akun. Itu juga beban. Beban ada beban usaha. Ya, usaha yang pertama, ya, beban usaha yang kedua, beban usaha yang ketiga, dan beban luar usaha. Contoh misalnya, untuk beban sewa kita buat 511, ya, 512, 513 untuk beban perlengkapan, 521 untuk beban administrasi bank masuk pada luar usaha. Sebab salon tidak berkaitan dengan usaha di bank. Uang yang kita simpan di bank mendapatkan pendapatan bunga
Sementara pada saat kita mendapatkan bunga dan menitipkan uang kita di bank, kita dikenakan beban administrasi bank. Inilah contoh-contoh akun dan contoh-contoh nomor akun. Dan nomor akun ini nanti akan kita gunakan untuk posting dari jurnal ke dalam buku besar. Bagaimana cara melakukan posting dari jurnal ke dalam buku besar? Ada 4 langkah. Tolong diingat-ingat. Ada 4 langkah dalam rangka posting dari jurnal ke buku besar. Kalau kita lihat di dalam jurnal, nanti kita lihat dari yang paling kiri. Paling kiri adalah tanggal. Pindahkan tanggal kejadian yang ada dalam jurnal tersebut ke dalam buku besar. Buku besar yang bersangkutan. Di keterangan misalnya kas, berarti nanti cari akun kas. Kalau kasnya pada nomor 111, buka kas. Nanti dimulai dari tanggal, ya, dan seterusnya. Yang pertama tanggal. Yang kedua, pindahkan jumlah debit atau kreditnya. Kalau misalnya kas tadi ada posisi di debit dalam jurnal, maka kita masukkan di dalam debit. Kalau kas tersebut posisinya di kredit, maka di dalam buku besar masukkan di kolom kredit. Kemudian yang ketiga, catat nomor kode akun. Nomor kode akun yang ada di sebelah kanan atas akun, seperti tadi yang kita bicarakan, kemudian kita masukkan ke dalam referensi yang ada di jurnal. Sebaliknya, nomor halaman yang ada di jurnal, di atas jurnal, sesuai dengan lembarannya. Jadi lembar 1, jurnal halaman 1. Lembar 2, jurnal halaman 2. Kalau misalnya lembar halaman 1, berarti lembar halaman yang ada di jurnal kita masukkan di referensi pada buku besar akun yang bersangkutan. Contoh posting. Tadi kita sebutkan Salon Anissa punya neraca tanggal 1 Januari, artinya ini melanjutkan usaha yang dilakukan pada bulan sebelumnya. Kalau saat ini adalah 1 Januari, kemarin berarti pada bulan Desember 2018. Neraca ada sudah. Seperti ini gambar neraca. Neraca 31 Desember 2018 posisinya sama dengan neraca per 1 Januari 2019. Kemudian yang kedua, jurnal umum. Nah, dengan adanya neraca dan jurnal umum yang sudah jadi, itu nanti kita gunakan untuk menyusun, untuk memposting dari jurnal ke dalam buku besar. Kemudian akun-akun buku besar ini asumsinya masih kosong. Ya. Kemudian kita lihat bareng-bareng bagaimana mencatat dari jurnal ke dalam buku besar. Namun sebelum dari jurnal ke buku besar kita posting, kita pindahkan dulu catatan yang ada di neraca ke dalam akun-akun buku besar yang kebetulan namanya ada dan tercantum di dalam neraca. Contoh misalnya seperti berikut. Oke, ini kas, ada saldo di sebelah debit di neraca 7.500.000. Maka kita tulis Januari 1, saldo, posisinya langsung di saldo. Tengah debit dan kredit yang ada di tengah, ini jangan dipakai untuk mencatat saat mencatat saldo yang bersumber dari neraca. Jadi debit dan kredit hanya digunakan untuk posting. Kemudian yang di sini perlengkapan. Ada enggak neraca menyebut tentang perlengkapan? Oh, ternyata ada. Nilainya 2.500.000. Maka kita lihat di sini 2.500.000. Kita tulis, jangan hanya 2.500.000 yang ditulis, tapi ditulis Januari tanggal 1, melihat di neraca ini, dan saldo dikasih centang. Centang artinya sudah dicatat di dalam neraca ini. Debit dan kredit kosong, kemudian debit. Karena tidak ada mutasi, maka refnya
tidak perlu ditulis. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua yaitu memposting dari jurnal ke dalam buku besar. Ya, kita lihat ini. Kita misalnya mau memposting, yang pertama adalah catatan tentang perlengkapan. Garis ini yang dipakai, yang dimanfaatkan. Kita mulai dari tanggal dulu. Ya, tanggal kita masukkan ke dalam akun perlengkapan pada tanggal 2, karena tanggal 1 tadi sudah ada, tanggal 2. Dan yang berikut, ya, dari perlengkapan ini apa? Angkanya sudah 1.000, angkanya 1.000 atau 1 juta. Kalau misalnya kita tadi sudah melihat perlengkapan 2.500.000, kemudian ini debit, kemudian ada debit, artinya debit kita punya perlengkapan 2.500.000 tambah pembelian 1 juta, sekarang perlengkapan kita nilainya 3.500.000. Kemudian tahap yang ketiga yaitu memasukkan halaman di jurnal ini ke dalam ref di akun perlengkapan. Perlengkapannya halaman 1, artinya jurnal umum halaman 1, kita singkat dengan J1. Dengan demikian sudah 4, 1, ya, 2, kemudian 3, baru 3. Mana yang belum? Nah, ternyata ini kita masukkan dari sudut kanan atas nomor akun perlengkapan, kita masukkan ke dalam ref. Oke, saya ingatkan, pada saat Anda menyusun jurnal sudah jadi, tinggal refnya saja yang dikosongi atau masih kosong. Nah, pengisian di ref itu menunjukkan bahwa dengan ref sudah ditulis, maka artinya jurnal sudah diposting. Untuk yang kas, ini sebenarnya masih kosong. Nah, artinya kalau ini masih kosong, berarti kas belum diposting. Coba kita lanjutkan. Sekarang yang kas. Bagaimana cara memposting? Kita dari tepi lagi. Oh, ternyata dari tepi kita mulai dari tanggal. Tanggal kita tulis. Tanggal 2 di kolom akun kas, karena yang akan kita posting adalah kas. Kita masukkan sini. Kemudian yang kedua, angkanya kita masukkan, karena ini kredit, kita masukkan juga di kredit. Perlu kita ketahui, tadi ada saldonya 7.500.000. Kita punya uang di brankas 7.500.000. Kita gunakan untuk membayar pembelian perlengkapan 1 juta, berarti saldonya masih 6.500.000. Begitu caranya. Itu baru 2. Langkah ketiga. Oke, halaman jurnal kita masukkan di sini, kita beli J.1, jurnal halaman 1. Ingat, ada 4. Mana yang belum? Oh, ternyata ini akun nomor 111, kita masukkan dalam kolom ref jurnal, yaitu kas 111. Ingat, pemberian nomor di ref itu sebagai catatan bahwa kalau sudah ditulis berarti sudah dicatat, sudah diposting, tetapi kalau belum tertulis berarti belum diposting. Ini memberikan pelajaran bagi kita bersama, bahwa pembelajaran akuntansi memberikan bekal pada kita untuk ketelitian dan kecermatan serta kejujuran. Apabila belum diposting, berarti refnya masih kosong. Apabila sudah diposting, berarti refnya sudah diisi. Oke, untuk memperdalam pemahaman kita tentang posting, oke, saya berikan ya contoh posting yang kedua. Oke, contoh posting yang kedua. Ini dengan model yang berbeda. Mudah-mudahan dengan model yang berbeda, kalian bisa mendapatkan berbagai macam variasi. Mudah-mudahan terilhami dengan model seperti apapun, Anda bisa melakukannya.
mengevaluasi tadi pada posting yang pertama. Pesannya, neraca ini dicatat dulu kepada semua akun yang kebetulan ada di neraca. Kas sudah ada, sudah dimasukkan sampai dengan tanggal 2. Piutang belum, karena memang belum kita melakukan pencatatan yang berkaitan dengan piutang. Tadi hanya kas dengan perlengkapan. Sekarang kita tambah ada piutang, ada pendapatan. Karena apa? Jurnal umum yang kedua ini menyangkut ada kas, ada piutang, ada pendapatan. Oke, kita mulai dengan pencatatan dari jurnal umum yang akan kita masukkan ke dalam buku besar yang bersangkutan atau posting jurnal umum ke dalam buku besar. Kita mulai. Oke, jangan lupa untuk piutang. Karena tadi belum ada, maka kita catat tanggal 1 Januari. Lihat, ref, debit dan kredit kosong, masukkan di debit, sesuai dengan yang ada. Kemudian kita lakukan posting, karena kita hanya menyangkut 4 akun, sementara 3 akun. Nah, ini sudah kita lakukan pencatatan. Sebab apa? Kas ada di neraca, perlengkapan ada, pendapatan usaha di sini tidak ada, maka tidak perlu kita buat catatan pada tanggal 1 Januari. Oke, kita mulai dengan posting yang tanggal 3. Oke, kita lihat ini. Jurnal tanggal 3 kita masukkan di sini. Langkah 1. Langkah 2, angkanya ini nanti. Perhatikan. Ini posisi di debit, dimasukkan di debit. Kita lihat tadi jumlahnya 6.500.000, karena ini debit dengan debit berarti ditambahkan. Uang yang diberangkas 6.500.000, kita memperoleh pendapatan tambah 1 juta dalam bentuk uang tunai, sekarang menjadi 7.500.000. Catatan ini harus sesuai dengan uang yang betul-betul ada di berangkas sebesar 7.500.000. Ini baru 2. Perhatikan. Yang ketiga, oke, halaman jurnal ini kita masukkan ke kolom ini 1-1. Tadi yang di atas sudah 1-1. Kenapa sama? Memang masih dalam satu lembaran yang pertama, sehingga jurnalnya jurnal halaman 1. Dalam masih 1. Oke, ternyata akun nomornya, nomor akun kas, harus kita masukkan ke dalam jurnal umum. Sebelum diposting, ref ini kosong. Sebelum diposting, ini pun juga kosong. Hampir semua masih kosong. Oke, ini untuk kas. Sekarang yang piutang. Bagaimana caranya? Piutang sama, mulai tanggal 3. Oke, tanggal 3. Ya, dari tanggal 3 kita masukkan ke piutang usaha. Yang kedua ini piutang usaha. Oke, piutang usaha posisi ada di debit. Nanti kita masukkan kemana? Oh, ternyata kita masukkan juga ke piutang usaha sebelah debit. Nah, sekarang kita lihat piutang usaha pada saldo di tanggal 1 yang ada di neraca di 4 juta di sebelah debit. Sekarang ada lagi tambahan piutang 500. Sekarang piutang menjadi 4.500.000. Ingat ya, saldo ini sifatnya penjumlahan pengurangan yang menunjukkan saldo yang sebenarnya pada tanggal di mana terjadi transaksi. Nah, sekarang baru 2. Yang ketiga apa? Oke, halaman jurnal masukkan di ref. Halaman jurnal disudutkan atas jurnal umum dimasukkan ke dalam ref pada piutang usaha. Masih 1. Oke, piutang usaha nomornya 112 kita masukkan ke dalam jurnal umum. Asumsinya pendapatan usaha ini belum tertulis. Oke, kita lanjutkan yang berikut. Berarti pendapatan usaha kita masukkan tanggalnya dulu, tanggal 3. Langkah berikutnya, angkanya kita masukkan. Ini posisi sebelah kredit, ini juga dimasukkan sebelah kredit.
Karena tidak ada saldonya belum tampak, maka dengan adanya pendapatan usaha 1.500.000 sekarang ada saldo, ada sisa, ada pendapatan usaha senilai 1.500.000. Ingat, saldo pendapatan usaha, saldo normalnya pendapatan ada di sebelah kredit. Ini baru 2. Selanjutnya, oke. Halaman 1 dari jurnal yang memuat pendapatan jasa ada di halaman 1. Kita masukkan di ref pada pendapatan usaha. Masih 1, apa yang belum? Oke. Nomor akun pendapatan usaha di sebelah kanan ini kita masukkan ke dalam jurnal umum. Dengan demikian, jurnal umum refnya lengkap, menunjukkan bahwa 1, 2, 3, 4, 5 semuanya sudah diposting. Ingat, kalau refnya belum diisi, pastikan bahwa itu belum diposting. Kalau ini sudah terisi, pastikan bahwa itu sudah diposting. Begitu seterusnya, nanti Anda bisa mengembangkan dengan soal-soal latihan yang berikut. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih. Selamat belajar. Sampai jumpa.